Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bonifacia Fridolin, NPM 211039194, kelas 2021D Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik tentang bagaimana pandangan saya terkait aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Silahkan disimak. Aborsi adalah proses pengeluaran janin dari rahim sebelum usia kehamilan cukup untuk membuatnya dapat bertahan hidup di luar kandungan. Dengan kata lain, aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan secara sengaja. Alasan seseorang memilih untuk melakukan aborsi bisa sangat beragam. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, alasan medis. Kondisi kesehatan ibu atau janin yang mengancam nyawa, seperti kehamilan ektopik, cacat janin berat, atau komplikasi kehamilan lainnya. Yang kedua, alasan sosial. Kehamilan yang tidak direncanakan, kesulitan ekonomi atau tekanan sosial. Yang ketiga, alasan psikologis. Trauma akibat kekerasan seksual atau alasan psikologis lainnya yang membuat seseorang merasa tidak siap atau mampu melanjutkan kehamilan. Berkaitan dengan aborsi ini, saya memiliki dua pandangan yang berbeda, di mana saya menyetujui dan tidak menyetujui jika aborsi ini dilakukan. Tentunya kedua argumen ini memiliki alasan masing-masing. Alasan saya mendukung aborsi ini dilakukan, yaitu yang pertama untuk kesehatan ibu. Aborsi dapat dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu jika kehamilan mengancam kesehatan atau nyawanya. Kondisi seperti kehamilan ektopik, preeklamsia keberatan, atau infeksi serius dapat menjadi indikasi medis untuk melakukan aborsi. Yang kedua, kualitas hidup. Beberapa orang berpendapat bahwa seorang perempuan berhak untuk menentukan kualitas hidupnya sendiri. Jika kehamilan yang tidak diinginkan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosialnya, maka aborsi dapat menjadi pilihan yang rasional. Kebebasan reproduksi. Aborsi dianggap sebagai bagian dari hak reproduksi perempuan untuk mengendalikan tubuh dan kehidupan reproduksinya sendiri. Pencegahan kemiskinan. Bagi sebagian orang, aborsi dapat menjadi cara untuk mencegah kelahiran anak dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim, di mana anak tersebut tidak dapat memperoleh perawatan kesehatan dan pendidikan yang layak. Yang berikut, kekerasan seksual. Aborsi dapat menjadi pilihan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Kehamilan yang tidak diinginkan akibat kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Alasan saya tidak menyetujui aborsi ini dilakukan. Yang pertama, alasan hak hidup janin. Pihak yang menentang aborsi umumnya berargumen bahwa janin memiliki hak untuk hidup sejak konsepsi. Aborsi dianggap sebagai tindakan mengakhiri kehidupan yang tidak berdosa. Yang kedua, nilai moral dan agama. Banyak agama dan kepercayaan menentang aborsi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai ajaran agama. Yang ketiga, keluarga. Aborsi dapat merusak institusi keluarga dan mengurangi nilai kehidupan manusia. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman mati. Hukuman mati adalah salah satu bentuk hukuman yang paling berat yang pernah ada. Hukuman ini melibatkan penghentian nyawa seseorang sebagai konsekuensi atas tindakan kriminal yang dilakukan. Topik ini sangat kontroversial dan memicu perdebatan sengit di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Terkaitan dengan hukuman mati ini, saya memiliki dua pandangan yang berbeda, di mana saya menyetujui dan tidak menyetujui jika hukuman mati ini dilakukan. Tentunya kedua hal ini mempunyai alasan yang mendukungnya masing-masing. Yang pertama, alasan saya menyetujui hukuman mati ini dilakukan, yang pertama untuk mendapatkan efek jera. Beberapa orang berpendapat bahwa hukuman mati dapat memberikan efek jera yang sangat kuat
bagi calon pelaku kejahatan sehingga dapat mengurangi angka kriminalitas. Yang kedua, keadilan. Bagi sebagian orang, hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan yang setimpal bagi pelaku kejahatan yang sangat keji dan merenggut nyawa orang lain. Yang ketiga, perlindungan masyarakat. Hukuman mati dianggap dapat melindungi masyarakat dari ancaman pelaku kejahatan yang sangat berbahaya dan berpotensi melakukan kejahatan lagi. Yang kedua, saya tidak menyetujui jika hukuman mati ini dilakukan. Yang pertama, untuk pelanggaran HAM. Hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Yang kedua, tidak manusiawi. Hukuman mati dianggap sebagai tindakan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Yang ketiga, tidak efektif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lebih efektif dalam mencegah kejahatan dibandingkan hukuman penjara seumur hidup. Yang berikut, kemungkinan kesalahan. Ada risiko kesalahan dalam proses peradilan yang dapat menyebabkan orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman mati. Yang berikut, tidak final. Hukuman mati tidak dapat dibatalkan jika terjadi kesalahan. Kesimpulan dari hukuman mati ialah, hukuman mati adalah isu yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari hukum, etika, hingga sosial. Selanjutnya, kita masuk ke topik tentang eutanasia. Eutanasia adalah tindakan mengakhiri kehidupan seseorang secara sengaja dengan tujuan untuk menghilangkan penderitaannya. Kata eutanasia sendiri berasal dari bahasa Yunani eu yang berarti baik dan thanatos yang berarti kematian. Jadi secara harafiah, eutanasia berarti kematian yang baik. Eutanasia adalah topik yang sangat kontroversial dan memicu perdebatan sengit di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, hak untuk hidup. Di satu sisi, setiap individu memiliki hak untuk hidup. Eutanasia dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia ini. Yang kedua, penderitaan. Di sisi lain, ada banyak orang yang menderita sakit parah dan tidak dapat disembuhkan. Eutanasia dianggap sebagai cara untuk mengakhiri penderitaan mereka. Yang ketiga, aspek moral dan agama. Banyak agama dan kepercayaan menentang eutanasia karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Aspek hukum. Hukum setiap negara berbeda-beda mengenal eutanasia. Beberapa negara melegalkan eutanasia dengan syarat tertentu, sementara negara lain melarangnya sepenuhnya. Eutanasia adalah topik yang sangat kompleks dan kontroversial. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti aspek medis. Eutanasia seringkali dikaitkan dengan penderitaan yang tak tertahankan akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Aspek hukum. Undang-undang di setiap negara berbeda-beda mengenai legalitas eutanasia. Beberapa negara melegalkannya dengan syarat tertentu, sementara negara lain melarangnya sepenuhnya. Aspek moral dan agama. Banyak agama dan kepercayaan menentang eutanasia karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Aspek sosial. Eutanasia memicu perdebatan sengit di masyarakat dengan argumen yang berpusat pada hak hidup, kualitas hidup, dan peran negara dalam mengatur kehidupan manusia. Berdasarkan hal ini, saya menyetujui dan tidak menyetujui jika eutanasia ini dilakukan. Yang pertama, argumen saya yang mendukung eutanasia dilakukan, hak untuk mati dengan martabat. Orang yang sakit terminal dan menderita parah berhak untuk memilih mengakhiri hidup mereka dengan cara yang manusiawi. Yang kedua, meredahkan penderitaan. Eutanasia dapat menjadi cara untuk mengakhiri penderitaan yang tak tertahankan. Yang ketiga, kebebasan individu.
Setiap individu berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk kapan dan bagaimana mereka ingin meninggal. Yang kedua, argumen saya yang menentang eutanasia. Pelanggaran hak untuk hidup. Setiap individu memiliki hak untuk hidup, dan negara tidak berhak untuk merenggutnya. Kedua, kemungkinan penyalahgunaan. Ada kekhawatiran bahwa legalisasi eutanasia dapat disalahgunakan misalnya pada orang tua atau orang sakit mental. Peran dokter. Dokter memiliki sumpah untuk menyelamatkan nyawa, bukan mengakhirinya. Dampak psikologis. Eutanasia dapat menimbulkan dampak psikologis yang kompleks bagi keluarga dan orang-orang terdekat pasien. Eutanasia di Indonesia masih dianggap ilegal dan bertentangan dengan norma agama, hukum negara, dan kode etik kedokteran. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pembunuhan meskipun dilakukan dengan niat baik. Baik semuanya, itu tadi pemaparan materi berkaitan dengan pandangan saya terkait aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Semoga pemaparan materi hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa.